Shalom, kembali lagi bersama kita tentunya di Gloria Channel. Gloria Channel di mana kita akan belajar firman Tuhan, menambah wawasan kita, memperdalam pengetahuan kita tentang Allah dan firman Allah, membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan tentunya di Gloria Channel teman-teman bisa mengetahui dan mendengar hal-hal baru yang mungkin di gereja tidak diajarkan, dan disinilah tempatnya Gloria Channel. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa sih alasan Kain dan Habel. Nah, apa alasan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Kenapa Habel? Lah, pasti semua kita sering dari dulu sudah tahu ceritanya nih. Kain dan Habel, persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Dan ini juga sangat meresahkan saya. Karena kenapa? Dari dulu, di zaman saya kecil, zaman sekolah minggu, bagaimana dikatakan kena alasan persembahan Kain tidak diterima, asapnya berbengkok-bengkok lah, Kain tidak sepenuh hati lah, Kain tidak memberikan yang terbaik lah, dan sebagainya. Banyak penafsir-penafsir yang berkata seperti itu. Tetapi kali ini kita akan melihat apa sih sebenarnya alasan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Nah, ceritanya bisa teman-teman lihat di Kejadian pasal 4. Saya membuka Alkitab tentunya. Di Kejadian pasal 4 ada berkata Kain dan Habel. Nah, saya langsung baca saja di ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Nah, Kain mempersembahkan hasil tanah, Habel mempersembahkan anak domba sulung. Lalu kenapa Tuhan memilih Habel? Nah, ternyata teman-teman ada satu hal yang menarik di Alkitab kita. Tentu ada hal yang tersirat namun tidak tersurat. Apa itu? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 4, Kain dan Habel di sini sudah, saya katakan sudah dewasa tentunya, karena sudah bekerja. Ya, juga kalau kita lihat di mulai ayat 3, bagaimana Kain dan Habel melakukan persembahan kepada Tuhan. Oke, pelan-pelan melakukan persembahan bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa tahu melakukan persembahan? Kenapa Kain dan Habel bisa tahu melakukan persembahan? Ya, benar sekali. Pasti teman-teman akan menjawab, karena diajarkan Adam. Ya, benar sekali. Di pasal 4, bagaimana Kain dan Habel membuat persembahan ini bukan kali pertama manusia membuat persembahan bagi Tuhan. Sekali lagi, bukan kali pertama. Karena kenapa? Karena di sini Kain dan Habel sudah tahu persis bagaimana cara tata mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain dan Habel tahu persis. Dari mana dia tahu? Ya, tentu dari ayahnya, karena di zaman dulu tidak ada internet. Juga manusia masih baru mereka, Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Artinya Kain dan Habel tahu tentu karena sering melihat Adam. Nah, sekali lagi, Kain dan Habel tahu cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Gara-gara saya percaya mereka sudah melihatnya beberapa kali. Dan sudah mungkin mengikut bersama ayahnya beberapa kali. Lalu dari mana Adam tahu? Adam tahu tentu dari Tuhan dong. Ya, tidak mungkin Adam. Karena kenapa? Karena di situ Allah dan Adam masih sering berkomunikasi. Kembali ingat, Yohanes berkata seperti ini, bahwa tidak semua tercatat di Alkitab. Kalau semua dicatat secara detail mungkin, maka isi dunia ini pun tidak sanggup untuk menjadi tempatnya.
Sekali lagi, ada hal-hal yang tersirat namun tidak tersurat. Di pasal keempat, Kain dan Habel melakukannya bukan untuk pertama kali. Yes, memang mereka melakukan pertama kali untuk diri mereka sendiri sebagai pribadi, sebagai orang yang mandiri, sebagai orang yang dewasa, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Itu pada pertama kali, tetapi mereka melakukannya sudah berulang-ulang kali dengan ayahnya, dengan Adam tentunya. Lalu kenapa Kain persembahannya tidak terima? Mungkin teman-teman sudah langsung bisa menjawab dari pernyataan saya ini. Ya, saya mau katakan seperti ini. Tidak sesuai SOP-nya. Tidak sesuai standarnya Tuhan. Nah, kenapa? Karena sebelum-sebelumnya Adam sudah mempersembahkan anak domba. Sekali lagi, Adam sudah mempersembahkan anak domba sebagai korban bakaran, seperti yang dilakukan Habel sebelumnya. Adam melakukan sesuai yang diperkatakan Tuhan, dan Habel mengikuti ayahnya. Abel mengikuti apa yang dilakukan ayahnya, tentu saja diterima Tuhan karena itu standar Tuhan. Dan Kain tidak melakukannya. Kain mengimprovisasinya. Kain melakukan hal yang di luar daripada kebiasaan yang dilakukan ayahnya. Dan mungkin saja dalam artinya ya podo wae, sama saja seperti itu kayak. Tetapi kembali, standar Tuhan tetap ada. Standar Tuhan tetap ada, dan itu tidak didapati di dalam Kain. Karena korban bakaran adalah lemak-lemak atau daging atau anak domba. Kalau kita belajar juga bagaimana ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa berusaha menutupi dengan daunan itu, kita mencatat, tetapi Tuhan menggantinya. Tuhan mengganti penutup mereka itu dengan kulit binatang. Ada persembahan di situ, ada korban di situ, dan itu yang Tuhan mau. Jadi yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa, bagaimana mengorbankan binatang untuk pakaian mereka, dan yang dilakukan Adam dan kepada Tuhan juga bagaimana mempersembahkan binatang, mempersembahkan anak domba kepada Tuhan. Dan itu juga yang Tuhan tuntut terhadap anak-anak Adam. Habel melakukannya, tetapi Kain tidak. Jadi itulah teman-teman sedikit alasan kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Ya, bagaimana menurut kalian? Bisa dimengerti tentunya. Komen di bawah ini bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya masukan lain. Tuhan Yesus